Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita bertemu lagi dalam renungan kita di setiap hari, dan saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti renungan ini kiranya mendapatkan manfaat dalam membangun iman dan terus berjuang dalam kehidupan ini, terlebih menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi saat-saat ini yang sangat sulit untuk kita bergerak bebas. Sebelum kita masuk dalam firman, saya ajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanggil Bapa di sorga untuk menyertai, memimpin kami semua dalam merenungkan firman Allah pada saat ini, agar menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Urapi kami semua, urapi firman yang akan ditaburkan. Terpujilah Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dengan tema Jadilah Tenang. Kita baca firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Baik, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan bersama menghayati firman Allah ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Kalau Yesus datang pada kali yang kedua, maka semua yang kita punya menjadi tidak berarti. Kalau Yesus datang pada kali yang kedua, seberapa banyak harta yang kita kumpul, semuanya tidak berarti. Berapa mewah rumah kita, berapa banyak kendaraan kita, berapa miliar uang kita, atau mungkin bicara triliun, semuanya tidak ada artinya. Mengapa? Karena ketika Yesus datang pada kali yang kedua, sebelumnya, maka terjadi penyingkiran gereja ke padang gurun. Ketika penyingkiran itu terjadi lewat kuasa firman dan Roh Kudus, maka tidak ada yang dapat kita bawa. Apa yang kita bawa ke padang gurun nantinya? Tidak ada. Sepotong emas pun tidak ada artinya di sana. Kita hanya pergi dengan iman. Hanya imanlah yang membawa kita untuk kita bawa ke padang gurun, dibawa oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Oleh karena itu gereja harus penuh firman dan penuh roh. Saya himbaukan kepada kita semua, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita boleh mencari nafkah, itu tidak dilarang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, renungkan kondisi yang ada saat ini. Ini kondisi yang mengingatkan kita semua bahwa saatnya akan datang, saatnya akan tiba. Bahkan firman berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini peringatan untuk kita semua. Karena kalau saatnya itu tiba, semua yang kita punya tidak ada gunanya. Kita akan dibawa oleh kuasa firman dan roh ke padang gurun.
disingkirkan dari penderitaan besar yang akan terjadi di dunia ini selama 3,5 tahun, di mana dunia ini akan dikuasai oleh antikris. Semua orang yang percaya kepada Yesus akan alami penderitaan yang luar biasa. Oleh karena itulah maka Tuhan membuka jalan baru. Firman Allah berkata Tuhan membuka jalan baru agar supaya gereja tidak perlu masuk dalam penderitaan yang besar itu, dalam tekanan antikris. Tapi gereja disingkirkan terlebih dahulu ke padang gurun selama 3,5 tahun, terpelihara di tempat yang disediakan oleh Allah. Padang gurun nantinya itu adalah tempat disediakan oleh Allah bagi gerejanya. Padang gurun adalah tempat disediakan oleh Yesus untuk kekasih-kekasihnya, untuk calon mempelainya. Itu di padang gurun. Di sanalah kita akan terpelihara dengan nyaman selama 3,5 tahun. Dunia alami aniaya besar, gereja Tuhan akan alami tekanan, yaitu mereka yang tertinggal 5 darah yang bodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Oleh karena itu firman Allah berkata, karena itu kuasailah dirimu. Jangan terbawa arus dunia ini. Jangan kita sibuk dengan mengumpulkan harta, dengan mengumpulkan hal-hal duniawi dalam kehidupan kita. Karena nanti itu akan tidak ada gunanya. Kuasai diri. Jangan terus pesta pora. Jangan terus saudaraku mengabaikan ibadah. Karena kita mementingkan untuk pergi, jalan-jalan, santai, rileks. Sementara waktu ibadah itu kita abaikan. Kuasai dirimu. Agar supaya jam-jam ibadah itu engkau bisa beribadah. Jam-jam doa itu Anda bisa hargai jam doa itu. Karena nanti semua tidak akan berarti. Kuasai diri. Jangan terbawa oleh perkara-perkara lahiriah. Kita memang masih butuh makan minum. Kita masih butuh pakai. Kita masih butuh uang. Tetapi itu bukan segalanya. Yang teramat penting adalah kita perhatikan pertumbuhan iman. Karena pada akhirnya nanti hanya iman itulah yang akan membawa kita berjumpa dengan Yesus. Karena itu kuasai diri. Dan jadilah tenang. Kenapa? Harus jadi tenang. Kita melihat aja situasi sekarang. Dengan adanya varian baru, varian Delta. Begitu kondisinya mengerikan. Orang terpapar itu cepat sekali. Terkadang hanya beberapa hari sudah meninggal. Sehingga kondisi itu mencekam. Di setiap kota, di setiap daerah yang terpapar dengan virus yang baru ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang ketakutan. Banyak orang yang saat ini begitu rupa. Saking ketakutannya saudara-saudara sekalian, apapun itu mereka tidak berani untuk melakukan. Sementara yang lain santai. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, mari kuasai diri kita. Kuasai diri. Dan jadilah tenang. Kenapa jadilah tenang? Firman Allah berkata, supaya kamu dapat berdoa. Pelarian terakhir adalah doa. Menghadapi situasi yang genting, menghadapi situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Kuasai diri kita, supaya kita menjadi tenang. Agar supaya
kita dapat berdoa. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi virus corona yang saat ini merajalela. Varian baru ini juga yang begitu mengerikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada obatnya. Obatnya apa? Obatnya tidak boleh stres. Berarti berpikir yang baik. Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, pikirkanlah yang baik, yang indah, yang sedap didengar. Lalu hati kita tidak boleh dikuasai oleh kesedihan. Firman Allah berkata, hendaklah kamu bersukacita. Itu obatnya. Berpikir yang positif dan penuh sukacita. Luar biasa. Karena itu Amsal Sulaiman berkata, jaga hatimu. Saudara, inilah saatnya kita jaga hati kita. Agar tidak mudah goyah. Agar tidak mudah patah semangat. Agar tidak mudah putus asa. Jaga hati. Kalau tidak, semua bersumber dari hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu kata firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau kita perhatikan, pada waktu murid-murid diberi tugas oleh Tuhan Yesus untuk berlayar, di tengah jalan mereka menghadapi keadaan yang begitu rupa. Tidak ada yang sanggup menolong mereka di tengah jalan, di tengah laut. Dan siapa yang bisa menolong? Di tengah-tengah kondisi angin badai bertiup dengan kencang, gelombang laut naik begitu tinggi. Sementara perahu itu ada di tengah-tengah danau, terombang-ambing ke sana kemari. Siapa yang bisa menolong? Terkadang menghadapi virus ini pun demikian, kita mungkin seperti orang terombang-ambing ke sana kemari. Tidak ada yang bisa berani datang untuk menolong kita. Sehingga kita dalam kondisi sekarat. Bapak Ibu sekalian. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, Yesus datang berjalan di atas air. Dia taklukkan gelombang dan badai. Langkah demi langkah dia taklukkan gelombang dan badai. Dia terus menerobos gelombang dan badai. Dia terus maju. Dia mau merebut murid-muridnya yang sementara ini dalam amukan gelombang dan badai. Dia terus menerobos demi menerobos dan terus menerobos untuk mencapai kekasih-kekasihnya yang dalam kondisi sekarat. Tidak ada yang bisa menolong. Hanya Yesus harapan. Tidak ada pengharapan yang lain. Kalau Anda sudah mulai terombang-ambing di tengah samudera yang luas, di dalam keadaan dunia yang penuh dengan gejolak-gejolak, tidak ada penolong yang lain kecuali Yesus. Dialah Tuhan satu-satunya juru selamat dunia. Dialah yang datang menerobos berbagai ancaman. Gelombang badai tidak akan membuat Yesus berhenti melangkah untuk mencapai murid-muridnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Allah berkata kepada kita, tenang, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya Anda bisa berdoa, bangun hubungan dengan Allah. Berdoa bangun hubungan dengan Yesus. Berdoa bangun hubungan erat dengan Bapa Surgawi. Agar supaya kalau ada gelombang badai yang menerpa kehidupan saudara, maka Yesuslah datang sebagai juru selamat
Dia akan terobos berbagai tantangan kehidupan saudara. Dia akan maju untuk menjangkau saudara. Tidak ada tangan yang lebih kuat dari tangan Allah. Tidak ada tenaga yang lebih kuat dari tenaga yang ada pada Yesus. Dia yang akan menghadapi semua gelombang badai. Dia yang akan menjangkau saudara dan saya. Sehingga dijamin kita akan masuk dalam suasana tenang. Oleh karena dia ada bersama kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika murid-murid melihat Yesus, mereka dalam keraguan. Mereka berpikir itu hantu. Padahal itulah Yesus datang menyelamatkan mereka. Dan segera Yesus menenangkan mereka. Ayat 27 di dalam Matius 14 ini berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketidaktenangan, kegelisahan, kekacauan, keputusasaan membuat kita tidak tenang. Dan kalau Anda tidak tenang, Anda tidak bisa berdoa dengan baik. Karena itu kata pertama yang disampaikan oleh Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Setelah itu, kenapa Tuhan menyatakan? Karena Ia berkata, aku ini, aku ada bersama kamu. Saudaraku, Paulus berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itu sebab Yesus berkata, tenang, aku ini. Lalu apa katanya? Jangan takut. Karena ketakutan membuat orang-orang menjadi tidak berdaya. Ketakutan membuat orang tidak berani bertindak. Ketakutan membuat orang menjadi pengecut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu pertama langkah yang kita lakukan adalah tenang dulu. Baru cari hadirat Tuhan. Lalu Anda masuk dalam doa. Puji Tuhan. Dengan demikian, kita akan melihat kemenangan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kalau Anda di dalam gelombang badai yang besar, firman Allah berkata, carilah Tuhan. Cari Tuhan. Tidak ada pertolongan lain kecuali kita cari Tuhan. Amos pasal 5 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekali lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan. Jadi dalam kondisi apapun, pesan saya, mari tenangkan diri saudara, cari hadirat Tuhan, dan berdoalah. Yesus penolong kita satu-satunya. Jadilah tenang dan tetap berdoa. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang menjadi sumber pengharapan dari setiap kami yang percaya. Teguhkan kami semua ya Tuhan, agar tidak terbawa arus keadaan dunia saat ini yang begitu mencekam oleh adanya virus yang mewabah merajalela, dan begitu banyak korban yang harus berjatuhan, sehingga ketakutan itu merajalela
membuat hati anak-anak Tuhan pun menjadi gentar. Karena itu Tuhan, tolonglah umat-Mu. Tolonglah semua anak-anak-Mu. Biarlah semua menjadi tenang, agar kami bisa berdoa mencari hadirat-Mu. Ampunilah semua kelemahan dan kekurangan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Yang banyak kali mengabaikan, yang banyak kali masa bodoh, yang banyak kali tidak peduli dengan firman-Mu, tidak peduli dengan waktu-waktu ibadah, tidak peduli dengan waktu-waktu doa. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, dan berilah kami kesempatan lagi ya Tuhan, untuk terus mengarungi kehidupan ini, memperbaiki langkah-langkah hidup kami, dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami semuanya menerima keselamatan yang sesungguhnya. Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya kalau sampai hari ini kami ada itu karena anugerah, karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami. Hamba berdoa untuk para tim medis ya Tuhan, tolong dalam menghadapi situasi saat ini. Lindungi mereka agar mampu menjalankan tugasnya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tetaplah berdoa. Jadilah tenang dan tetaplah berdoa. Amin.